Alhamdulillah, wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan yang ketepatan hari ini insya Allah sebagai majelis perdana, pengkajian perdana kitab baru, yaitu kitab pengganti dari Kharidatul Bahiyah yang telah kita hatamkan sebelum Ramadan kemarin. Dan insya Allah sebagai pengganti dari kitab Kharidatul Bahiyah telah kita menemukan sebagai gantinya. Semula saya mengusulkan kepada pengurus untuk membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh bagian humas dan pendidikan, ternyata untuk kitab Risalatul Mu'awanah itu sudah pernah dibaca dan dihatamkan di Iwamid. Jadi luar biasa Iwamid ini, sudah berapa kitab nih sejak berdiri sampai hari ini, sudah berapa kitab yang sudah dihatamkan, bersama para guru-guru kita yang saya saja yang sudah saya hatamkan dulu mulai Tanwirul Qori, kemudian Aqidatul Awam, kemudian Kharidatul Bahiyah. Sudah 3 kitab bersama saya hatam. Ini kita masuk kitab yang keempat, yaitu kitab namanya Ithafus Sa'il Bijawabil Masail. Ithafus Sa'il itu memiliki makna bingkisan terhadap penanya, Bijawabil Masail dengan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, terhadap persoalan-persoalan. Yang mana di dalamnya nanti kita akan membahas mengenai berbagai persoalan, utamanya masih berkaitan dengan akidah, juga berkaitan dengan akhlak, dan berkaitan dengan syubuhat, hal-hal yang samar, berkaitan dengan pemikiran, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kita bedah bersama, akan kita kaji bersama di dalam kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Dan pengarang kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail ini sebenarnya satu pengarang dengan kitab Risalatul Mu'awanah yang saya tawarkan pertama, tapi ternyata sudah pernah dihatamkan di Iwamid, yaitu tulisan atau karangan Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad atau Syekh Abdullah ibni Alawi Al-Haddad atau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi penulis Risalatul Mu'awanah dengan Ithafus Sa'il itu sama, ya, satu orang yang sama, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau terkenal sebagai wali kutub, ya, Qutbul Irsyad, sebagai wali kutub yang membimbing makhluk kepada Allah pada zamannya. Jadi wali kutub di zamannya itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan keberkahan dari beliau melalui kita mendalami apa yang menjadi karya-karya beliau. Amin. Allahumma amin. Jadi ini insya Allah bersama saya kitab kelima yang dibaca. Karena pertama dulu kita Tanwirul Qori, kemudian Aqidatul Awam, kemudian Khoridatul Bayah, kemudian Hikam. Kita belum hatam Hikam. Kemarin saya izin ada takziah kemarin. Kemudian ini sekarang berarti kitab yang kelima yang kita baca, yaitu Ithafus Sa'il fi Jawabil Masail. Dan untuk kitab insyaallah pengurus masih tengah mengusahakan untuk mendatangkan dari Indonesia ke Taiwan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para jamaah, para santri sampun gadah napa kitab masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Jadi sambil menunggu kitab, insyaallah saya baca pelan-pelan. Kita baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beliau memulai dengan hauqalah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai dengan hauqalah. Kalau dikatakan hauqalah berarti bagaimana bacaannya? La haula wala quwata illa billah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hasbalah, pribun. Kalau hasbalah, subhanallah. Hasbalah, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau hasbalah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kalau hayya 'alas sholataini, itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada penyingkatan nama. Jadi kalau dikatakan hauqalah berarti la haula wala quwata illa billah. Kalau hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau di sini memulai dengan hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Artinya, kalau dijabarkan secara lengkap, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya kita tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, dan tidak ada daya kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, berarti ini nyambung dengan definisi takwa yang sering saya sampaikan dalam pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Karena Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau nanti kita lihat di dalam pemikiran-pemikiran beliau itu banyak terinspirasi oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini yang sangat dipengaruhi, diwarnai oleh corak pemikiran Al-Imam Al-Ghazali, karena memang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini termasuk pengagum beratnya Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali itu beliau mendefinisikan takwa sebagai tidak mengakui taat dan tidak menginginkan maksiat. Jadi kalau definisi takwa secara umum kan yang sering kita sami pahami, yaitu melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itu kan definisi yang familiar, definisi yang umum. Tapi Imam Ghazali beliau mendefinisikan lebih khusus dengan menyebutkan bahwa takwa itu tidak mengakui taat. Artinya tidak mengakui taat karena dia merasa bahwa di dalam melaksanakan taat itu bukan kekuatan saya. Dalam melakukan taat itu bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya. Maka la haula, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Kecuali illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi
unsur yang kedua dari definisi takwa dalam perspektif Imam Ghazali yaitu tidak menginginkan maksiat. Tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Adapun kalaupun terjatuh pada maksiat itu bukan karena diinginkan tapi karena ghalabah. Karena ghalabah, karena terpeleset. Sehingga kalau karena terpeleset maka tentu akan segera kembali, tidak berlarut-larut bahkan menikmati dari maksiat yang dilakukan. Jadi ungkapan la haula wala quwata illa billah sebenarnya merupakan ungkapan yang sangat mewakili dari tingkat ketauhidan seorang hamba yang sangat matang. Karena la haula wala quwata illa billah itu artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk melakukan maksiat, untuk melakukan taat, dan tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan bantuan Allah. Maka beliau mulai dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian beliau memulai lagi dengan dilanjutkan dengan tasbihnya malaikat. Bagaimana tasbihnya malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, yang tidak ada ilmu, pengetahuan yang kami miliki. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah panjenengan ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya panjenengan maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini juga menyempurnakan makna dari la haula wala quwata illa billah. Artinya merasakan betul-betul tingkat ketawaduan kepada Allah dengan mengatakan subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak memiliki ilmu. Artinya sealim apapun kita sebagai manusia, itu kita tidak memiliki ilmu secuil pun. Karena ilmu itu sebanyak apapun itu titipan dari Allah. Yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Yang sewaktu-waktu itu bisa Allah ambil. Kita tidak bisa memiliki, tidak dapat mengandalkan ingatan kita, hafalan kita. Coba kalau kita misalnya punya ilmu ingatan yang kuat, apa menjamin bahwa selamanya ingatannya itu akan selalu kuat? Bisa jadi ketika usianya sudah senja, ingatannya hilang, bahkan pikun, bahkan lupa semuanya. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak punya ilmu apapun sebenarnya. Karena semua ilmu itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau yang la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak memiliki ilmu apapun. Kecuali illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah panjenengan ajarkan kepada kami. Ini bentuk tawadhu kita kepada Allah. Yang dicontohkan oleh para malaikat ketika ditanya oleh Allah dalam Quran. Disuruh menyebutkan nama-nama. Qala ambihum bi asma'ihim. Disuruh sebutkan nama-nama yang ada di dalam surga itu. Maka para malaikat mereka menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang telah engkau beritahu kepada kami. Jadi kalau kita tidak diberitahu Allah, kita tidak akan tahu. Kalau kita tidak diberi pemahaman oleh Allah, kita tidak akan paham. Jadi yang memberi paham itu Allah sebenarnya. Bukan guru. Guru itu hanya menjadi perantara memberi kefahaman. Tapi yang memahamkan bukan guru. Buktinya sekarang. Ada 2 orang murid. Ada 2 orang murid atau dalam satu kelas. Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing murid kan berbeda-beda. Ada yang tangkas, ada yang sedikit lambat, ada yang sangat lambat, ada yang macam-macam. Tetapi di situ menunjukkan sebenarnya bahwa yang memberi pemahaman itu Allah. Bukan kita, bukan guru. Sepandai, sepiawai apapun gurunya, kalau Allah tidak memberi pemahaman, ya tidak paham. Makanya saya ingat salah satu dawuhnya Mbah Mun, Haji Maimun Zubair, Allah yarham, beliau mengatakan, kalau kamu mengajar itu janganlah yang menjadi pikiranmu itu untuk memintarkan santri, untuk memintarkan anak orang.
Karena kalau engkau itu targetmu, engkau akan stres ketika ternyata orang yang engkau ajari, santri yang engkau ajarkan ilmu, ternyata mereka tidak memiliki ketangkasan yang cepat di dalam menangkap pelajaran. Nah, jangan, karena Allah yang memberikan pemahaman. Jadi tujuan yang benar bagaimana kata Mbak Mun? Yang benar adalah engkau mengajar, ya, itu tujuannya untuk menjalankan perintah Allah. Untuk melanjutkan atau untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu doakan pun. Sehingga fokus kita bukan targetnya bagaimana anak saya ini pinter, santri saya pinter, jangan. Kalau ternyata nanti anak kita tidak pinter, santri kita tidak pinter, maka kita justru akan menyalahkan anak dan seterusnya. Ya, situ. Jadi luar biasa gitu nasihatnya Mbah Mun. Jangan ketika engkau mengajar, janganlah yang menjadi target utamamu adalah bagaimana menjadikan orang lain pintar. Jangan. Karena itu akan menjadikan kau stres nanti ketika ternyata dijumpai murid yang kau hadapi, yang kau ajarkan ilmu, ternyata tidak tangkas dalam penerimaannya. Engkau akan stres. Tapi ketika kita tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita iringi dengan doa, membekali mereka dengan kita doakan, maka kita akan tenang. Sudah menyampaikan amanah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Nah, jadi kita tidak ada ilmu apa-apa, ya, kecuali dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau. Kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang Engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Oke. Inilah diantara ungkapan yang mestinya tertanamkan di dalam hati kita dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Mengakui bahwa apapun yang kita terima, entah ilmu, entah rizki, entah prestasi, apapun itu, kita harus akui bahwa semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ungkapan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci Engkau yang tidak ada ilmu apapun bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan. Sungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Di samping di dalamnya terkandung nilai-nilai ketawadhuan kita sebagai hamba, sekaligus di dalamnya mengandung nilai-nilai syukur. Mengandung nilai-nilai syukur. Karena di antara syukurnya ilmu adalah dengan kita mengakui bahwa kita ini tidak memiliki ilmu. Kita artinya masih senantiasa merasa butuh dengan ilmu. Kita senantiasa membutuhkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Rasulullah di antara doanya, Pak, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ya Allah, duhai Tuhan kami, zidni mugi, nambahi Tuhan ing kula ilman ing ilmu. Warzuqni lan muga maringake Tuhan ing kula fahman ing kefahaman. Mudah-mudahan Engkau ya Allah memberikan kepada kami tambahan ilmu dan memberikan kepada kami tambahan pemahaman. Itu artinya bahwa yang namanya ilmu, yang namanya pemahaman itu kita senantiasa butuh. Maka di antara tanda orang alim yang hakiki adalah al-alimu la yashba'u minal ilmi. Ini penting untuk kita garis bawahi supaya kita di Wamid ngaji, ya, banyak sekali program kajian di dalamnya, majlis di dalamnya. Ya, setiap waktu kita ada, walaupun kadang-kadang mungkin keterangannya kok sama dengan sebelumnya misalnya. Tapi orang yang alim hakiki itu tandanya adalah al-alimu la yashba'u minal ilmi. Seorang yang alim tandanya adalah la yashba'u minal ilmi, tidak ada rasa kenyang terhadap ilmu. Tidak ada rasa puas terhadap ilmu. Jadi walaupun misalnya ada keterangan diulang-ulang, ya, bahkan keterangan sekarang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Nah, di situ kita dapat mengukur diri. Masukkah kita orang yang alim hakiki ataukah kita justru hanya so alim? Kalau orang yang alim hakiki, biarpun satu keterangan itu sudah pernah didengarnya 1000 kali, maka perhatiannya tidak berkurang seperti mendengar atau ketika mendengar pertama kali.
Itu adalah diantara tanda orang alim yang hakiki. Al-alimu la yashba'u minal ilmi. Tapi kalau ada orang baru mendengar kali yang kedua keterangan yang sama, maka dia akan langsung menggerutu. Itu sudah pernah disampaikan sebelumnya, saya sudah tahu itu. Nah, kalau kita memiliki respon seperti itu, sebenarnya itu menjadi tanda bahwa kita bukan orang alim yang sesungguhnya. Karena orang alim yang sesungguhnya adalah al-alimu la yashba'u minal ilmi. Jadi sekali lagi, dalam potongan dua kalimat yang dijadikan sebagai muqaddimah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la haula wala quwata illa billah, dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di situ yang pertama mengandung ketawaduan, kerendah hatian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun kecuali dengan bantuan Allah, selalu butuh dengan Allah. Ini menunjukkan makna ketawaduan di hadapan Allah. Yang kedua, di dalam untayan dua kalimat tersebut, la haula wala quwata illa billah dengan subhanaka la ilma lana, ini juga mengandung syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat ibadah, dan seterusnya. Kenapa? Karena di antara nikmatnya ilmu adalah dengan kita menyadari kita ini masih butuh dengan ilmu. Dengan kita tidak pernah kenyang dengan ilmu. Al-alimu la yashba'u minal ilmi. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi la yakhibu man amalah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi la yakhibu, yang tidak akan sia-sia, man amalah, orang-orang yang berharap pada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menjadikan orang yang berharap kepadanya menjadi kecewa. Tidak, setiap harapan yang diangkat kepada Allah, setiap tangan yang ditengadahkan kepada Allah, itu Allah akan malu jika kembali dalam keadaan hampa. Allah itu akan malu jika melihat atau jika ada hambanya menengadahkan tangan kepadanya, lalu dia membiarkan tangan itu diturunkan dalam keadaan hampa. Nah, ini diantara makna dari alhamdulillahilladzi la yakhibu man amalah. Segala puji bagi Allah yang tidak akan sedikit pun Allah menyia-nyiakan orang-orang yang memiliki harapan kepadanya. Berharap kepadanya. Maka kita ada masalah besar apapun, ya, kita angkat tangan, berserah diri kepada Allah. Kita angkat tangan, biarkan Allah yang turun tangan. Nah, ini bisa jadi story nanti ini. Kita angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Artinya kita betul-betul menaruh harapan ini sepenuhnya. Harapan kita yang hakiki hanya diletakkan pada Allah. Jangan kita kemudian menaruh harapan kepada makhluk. Ya, karena kalau kita over harapan terhadap makhluk, tidaklah seseorang itu akan semakin merasa kecewa berat, kecuali awal atau cikal bakal dari kekecewaan itu adalah mesti berangkat dari menaruh harapan terhadap makhluk. Maka saya teringat satu kalimat hikmah dari guru kami, barang siapa yang berharap pada makhluk, maka siap-siaplah untuk menerima kekecewaan. Kalau kita berharap kepada makhluk, maka siap-siaplah kita untuk menerima kekecewaan. Harapan itu pertama jatuhkan pada Allah. Ya. Adapun pada makhluk, kalaupun kita berharap pada makhluk, itu jangan besar-besar harapannya. Ya. Sehingga kalau ternyata si makhluk itu tidak mampu untuk menunaikan apa yang menjadi harapan kita, keterjatuhan kita dalam kekecewaan itu tidak seberapa. Karena kita akan jatuh di dalam apa? Di dalam harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak berharap kepada Allah, semakin kita banyak bergantung kepada Allah, disitulah kita akan banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ya, kita sebagai hamba senantiasa angkat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan turun tangan. Ya, Allahumma alhamdulillahilladzi la yakhibu man amalah.
Segala puji bagi Allah yang tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berharap. Wala yaruddu man sa'alah. Dan Allah tidak akan menolak orang yang berdoa, yang meminta kepadanya. Tidak akan pernah ditolak. Tidak ada seorang mukmin pun yang berdoa pada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mukmin berdoa, itu tidak ada ceritanya ditolak. Yang ada itu adalah waktu penerimaannya itu disesuaikan dengan kehendak Allah. Bukan disesuaikan dengan kehendak kita. Karena Allah yang tahu maslahat kita, maka Allah juga mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita itu pada waktu yang Allah kehendaki. Bukan di waktu yang kita ingini. Tapi intinya Allah tak mengabulkan. Atau misalnya kita berharap mau beli mobil, ya, berharap beli mobil. Allah pasti akan mengabulkan. Cuma waktunya mengikuti waktu yang Allah inginkan, bukan mengikuti waktu yang kita tentukan, yang kita harapkan. Karena Allah yang tahu maslahatnya, maka Allah juga yang menurunkan sesuai dengan ilmu Allah. Ketika saya berdoa minta mobil kepada Allah, ya Allah yang lebih tahu maslahatnya. Mungkin kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala disesuaikan terkabulnya itu di bulan ini sesuai dengan keinginan saya. Ya. Ada kalanya ternyata Allah kabulkan bukan bulan ini, tapi bahkan 10 tahun yang akan datang. Tapi intinya tetap dikabulkan. Atau bahkan kalaupun ternyata kelihatannya tidak terkabulkan sekarang di dunia untuk minta mobil kepada Allah. Kita sudah terus-menerus mengangkat doa, mengangkat tangan untuk berdoa kepadanya. Tapi tidak kunjung terkabul. Walaupun tidak kelihatan hasilnya di dunia. Kita tidak sampai mati tidak punya mobil misalnya. Tapi doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dikabulkan. Tapi apa wujudnya yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pengkabulannya yang ikut kehendak Allah. Tidak diberikan di dunia, tapi oleh Allah diganti nanti di akhirat. Nah, tapi kan intinya tetap dikabulkan. Ini maknanya, wala yaruddu man sa'alah. Allah tidak menolak orang-orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah. Wala yaqta'u man wasalah. Dan Allah tidak memutuskan orang-orang yang menyambung kepadanya. Senantiasa nyambung terhubung dengan Allah. Ingat dengan Allah. Terhubung dengan Allah. Sehingga ketika senantiasa tergabung, terhubung dengan Allah. Kehidupannya akan senantiasa dipenuhi oleh ketenangan. Dipenuhi oleh ketentraman. Kenapa? Karena senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hati mereka merasa tentram dengan ingat kepada Allah, dengan nyambung kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan nyambung kepada Allah, hanya dengan selalu terkoneksi dengan Allah, hati menjadi tenang. Itu tadi. Kita berharap kepada Allah, maknanya kita tersambung dengan Allah. Ya, maka hati kita tenang. Tapi kalau kita putus dengan Allah, tidak berharap pada Allah, tidak ingat Allah, di setiap segmen kehidupannya akan senantiasa menemukan masalah di atas masalah, terus dirudung masalah, tidak ada ujungnya. Orang yang ingat Allah, yang tersambung dengan Allah, bukan berarti tidak pernah dirudung masalah. Namanya hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji oleh Allah. Siapa kita yang terbaik amalnya? Diuji semua. Jadi orang yang tersambung dengan Allah bukan tidak pernah menemukan masalah. Tapi mereka dengan modal selalu tersambung dengan Allah. Maka karena hatinya senantiasa tersambung dengan Allah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan untuk menghadapinya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iklan apa nih? Pegadaian, Pak. Iklan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya karena di situ senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama ketika kita misalnya dihadapkan kepada orang yang tidak cocok dengan kita. Orang yang membenci kita. Orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita hanya melihat makhluk, hati kita tidak tersambung dengan Allah. Coba bagaimana kita kira-kira perasaannya? Orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Kalau kita hatinya tidak nyambung dengan Allah, apa yang akan kita rasakan berada di lingkungan orang-orang yang membenci kita? Kita akan semakin tersiksa. Kita akan tersiksa sendiri kehidupannya. Kenapa? Hatinya tidak nyambung dengan Allah. Hatinya tidak terkoneksikan dengan Allah. Dia hanya melihat makhluk ini menyakiti si A, menyakiti saya si B, ya, menghina saya si C, merendahkan saya si B, D dan seterusnya. Jadi yang dilihat makhluk. Karena tidak tersambung dengan Allah. Beda dengan orang-orang yang hatinya senantiasa terkoneksi, tersambungkan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menemukan kejembaran di dalam hatinya. Akan menemukan kelapangan di dalam hatinya. Ada orang lain tidak suka dengan kita, maka kita santai saja. Ya. Orang tidak suka dengan kita itu bisa jadi menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa kita melalui celotehan mereka. Nah begitu. Atau bisa jadi ini merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian Allah mengangkat derajat kita, untuk mengatrol derajat kita. Coba kan kita diuntungkan. Lah, bisa seperti itu hanya jika hati kita tersambung dengan sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati tidak tersambung dengan Allah, senantiasa sumpah, senantiasa rupak, senantiasa galau, senantiasa masalah tidak terselesaikan, hati tidak nyambung dengan Allah. Tapi hatinya nyambung dengan Allah karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kejembaran hati. Diberikan hatinya ini nyamudra. Ya, hatinya nyamudra. Dalam arti bukan berarti hidupnya tidak ada masalah, ada. Tapi oleh karena wadah yang disediakan oleh Allah lebih besar, maka masalah yang masuk ke dalamnya itu akan tertelan. Ya. Lautan samudra hatinya itu masih dapat menampung bahkan. Ya. Diibaratkan lautan. Lautan walaupun kemasukan bangkai gajah, lautan masih menampung. Sedikit pun tidak akan menjadikan air laut kemudian menjadi najis. Kenapa? Karena samudranya lebih besar daripada bangkai gajah yang jatuh ke dalamnya. Ini perumpamaan orang yang hidupnya ada masalah, tapi hatinya lebih jembar karena nyambung dengan Allah. Maka masalah tetap ada. Dan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hati yang jembar, yang luas untuk menampung masalah-masalah itu. Sehingga ringan dalam menyelesaikan. Tapi kalau orang tidak nyambung dengan Allah, hatinya sempit. Diibaratkan air yang hanya ada di sebuah bak. Di situ jangankan kemasukan bangkainya gajah tidak akan muat. Sedangkan kemasukan bangkai tikus kecil saja itu sudah terasa sempit. Bahkan sudah akan menjadikan airnya bau, akan menjadikan airnya najis, tidak lagi dapat digunakan untuk bersesuci dan seterusnya. Kenapa? Karena wadahnya kecil. Kenapa kecil? Tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati nyambung dengan Allah, maka akan luas. Senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidupnya yang rumit. Permasalahan-permasalahan kehidupan yang sangat penuh dengan teka-teki. Tapi karena hatinya senantiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditunjukkan jalannya oleh Allah, akan diberikan oleh Allah jalan keluar, sehingga dia senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wala yaqta'a man wasalah, dan Allah tidak akan memutus orang yang nyambung kepadanya. Jadi orang yang nyambung dengan Allah, oleh Allah akan senantiasa dijaga, akan senantiasa dialiri listrik sambungan-sambungan ruhani, sehingga hatinya penuh ridho, penuh syukur, penuh qanaah, penuh sabar, penuh. Kenapa? Tersambung dengan Allah, tidak diputus oleh Allah. Talinya itu karena kita menyambungkan hati kita dengan Allah, Allah pun
akan mengisi, akan mengalirkan dari sambungan paralon. Paralon yang kita sambung kepada Allah, Allah akan balik mengalirkan kepada kita aliran-aliran kesejukan. Kedamaian, ketentraman, ketenangan, keridhaan, dan seterusnya. Wala yaqta'u man wasalah. Wala yabkhasu man amalah. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah merugikan orang-orang yang berinteraksi dengan Allah. Orang yang berinteraksi dengan Allah tidak akan pernah rugi. Kita ada istilah rugi jika harapan kita semata hanya dilibatkan dengan makhluk. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa sebenarnya setiap transaksi kita, di dalam setiap perbuatan kita, itu adalah muamalah dengan Allah sebenarnya. Sebelum kita bermuamalah dengan sesama, maka kita akan terus merasa untung, tidak pernah buntung. Sebentar, giliran di Indonesia, sekarang masih azan asar. Kita break sebentar sambil menunggu azan. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'a wa basul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selanjutnya kata Imam Al-Haddad wala yabkhasu man amalah, Allah tidak akan merugikan orang-orang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam interaksi dengan sesama harus kita tanamkan, kita belajar menanamkan apa? Sebelum kita menganggap bahwa transaksi kita dengan sesama, interaksi kita dengan sesama, perlakuan kita terhadap sesama, jauh sebelum kita anggap itu sebagai interaksi kita dengan sesama, itu lebih dulu harus kita sadari, kita tanamkan dalam hati bahwa sebenarnya interaksi kita dengan sesama itu adalah merupakan juga interaksi kita dengan Allah. Okay? Jadi kita baik dengan orang, sebenarnya yang kita baiki, ya, yang kita baik itu kepada Allah. Kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh dengan kebaikan kita sebenarnya. Artinya sebelum kita melakukan atau sebelum kita menganggap bahwa semua bentuk transaksi, kalau itu bentuknya transaksi, sehingga kita di dalamnya beretikat untuk jujur, untuk kemudian komitmen, untuk menjaga kepercayaan dan seterusnya, itu kan transaksi namanya. Atau yang bersifat interaksi. Ya, kalau transaksi itu kan lebih ke arah untung rugi, sifatnya. Saya memberi, sampean menerima, saya memberi. Nah, ini transaksi, nah. Tapi kalau interaksi itu lebih ke arah komunikasi. Ya, perlakuan kita, kemudian akhlak kita,
kemudian kesantunan kita, itu namanya interaksi. Ya, interaksi. Nah, jauh sebelum kita menganggap interaksi kita dengan sesama, ya, kita sopan dengan orang lain, kita tawadhu dengan orang lain, kita menghargai orang lain, kita kemudian memuliakan orang lain, kita tidak menyakiti, menyinggung hati orang lain. Ini kan interaksi namanya. Jauh sebelum kita menganggap interaksi kita dengan sesama itu sebagai kebaikan kita, harus kita belajar untuk menanamkan bahwa jauh sebelum interaksi ini kita berikan kepada sesama, sebenarnya terlebih dahulu interaksi itu merupakan bentuk interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita menyadari hal tersebut, maka kita akan lebih terbantu hati ini untuk lebih legowo. Jika ternyata orang yang kita buat baik, yang kita berbuat baik kepada mereka itu tidak membalas kebaikan kita. Nah, kita sekarang berbuat baik dengan seseorang nih. Ternyata orang yang kita bela-belani, ya, telah kita baiki, ternyata tidak membalas kebaikan kita. Kalau kita menganggap itu hanya merupakan interaksi kita dengan sesama, maka kita akan merasa rugi. Saya rugi, sudah mengorbankan waktu, sudah capek-capek, ya, letih-letih kata orang Malaysia. Sudah saya bela-belani, wis tak bela-belani, saya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta dan seterusnya. Ternyata pada akhirnya dia tidak menghargai apa yang menjadi pengorbanan saya. Nah, ini kenapa? Apa ujungnya? Kalau kita teliti, ujungnya satu. Karena kita di situ hanya menganggap interaksi itu semata interaksi kita dengan sesama. Beda dengan orang yang sudah menyadari bahwa sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya interaksi kita dengan orang lain itu adalah merupakan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sadar, itu adalah bentuk interaksi kita dengan Allah. Nyantai. Andaikan sekarang pengorbanan kita, kebaikan kita terhadap orang lain itu tidak mendapatkan apresiasi, tidak dibalas dengan yang kita harapkan, kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa interaksi kita walaupun tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain, tapi apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih berharga daripada apresiasi dari orang lain. Mengatakan, kalau kita punya jiwa seperti ini kan enak. Ya, akan senantiasa husnudzon, nyantai. Ya, senantiasa kita nanti menjadi orang yang yang kehidupannya ini disetir oleh Allah, bukan disetir oleh nafsu, bukan disetir oleh makhluk. Ya, maka jadilah kita sebagai orang, ya, warga Iwamid yang sudah ngaji, kita sudah ngaji kitab-kitab ulama, kitab-kitab aulia, kitab-kitabnya para wali yang mengajarkan wisdom, mengajarkan kebijaksanaan kita. Kita harus ada peningkatan, yaitu kesadaran bahwa interaksi
Jauh sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus sadar bahwa interaksi kita itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan punya rem dan punya gas, ya. Punya gas dan rem yang seimbang. Artinya punya gas, semangat untuk melakukan taat, berbuat baik dengan siapapun, walaupun kadang mungkin kebaikan yang kita persembahkan itu tidak mendapatkan apresiasi dari mereka. Itu gas, artinya terus kita semangat maju untuk melakukan kebaikan walaupun kita tidak mendapatkan ungkapan terima kasih dari mereka. Itu sebagai gas. Tapi sekaligus berfungsi sebagai rem. Rem dalam arti kita punya nyali untuk kemudian kalau misalnya orang lain yang kita berbuat baik kepadanya membalas, ya, tidak membalas kepada kita, kita tidak balik kecewa. Ya, sehingga kita juga, kalaupun orang berterima kasih, kita tidak kemudian lantas bangga, kemudian merasa besar diri dan seterusnya. Tidak. Jadi akan memiliki jiwa yang seimbang. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sehingga dengan begitu, ya santai saja dalam hidup ini. Ya. Santai dalam arti karena kehidupannya ini disetir oleh Allah, tidak disetir oleh nafsu. Nah, kita ini kan yang menjadikan kita tersakiti, terluka, kecewa, dan seterusnya, karena kita lebih banyak disetir oleh nafsu, lebih banyak disetir oleh pikiran. Ya, lebih banyak disetir oleh pikiran. Tidak disetir oleh Allah. Kalau disetir oleh Allah, ngatain contohnya. Salah satu contoh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah diundang oleh salah seorang untuk datang ke rumahnya. Ternyata di prank sampai di rumahnya itu tidak ada apa-apa. Dalam arti tidak ada acara, tidak ada apa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipulang. Pulang dengan tangan hampa, dengan tanpa ada acara apapun yang dilakukan. Kemudian berapa waktu diundang lagi. Wahai Imam, silakan panjenengan ke rumah. Datang Imam Ahmad. Diperlakukan hal yang sama. Ya, diperlakukan oleh hal yang sama. Kemudian ketiga juga begitu. Tapi beliau tetap tidak merubah sikap beliau yang santun. Ya, ini kan terlihat ini kan terlihat konyol gitu. Masa ia masih mau menerima undangannya padahal berkali-kali di-prank, kan ngatan. Kalau kita mengikuti Mengikuti setiran pikiran, setiran nafsu. Tapi apa Imam Ahmad bin Hambal belum menjawab? Ketika untuk yang kesekian kalinya ditanya oleh tuan rumahnya, wahai Imam, kenapa sampean ini padahal berulang kali saya prank, ya, berulang kali saya prank. Tapi panjenengan kok tetap datang dan bahkan panjenengan sedikit pun tidak jengkel. Tapi bahkan santai saja beliau senyum. Apa kata beliau? Jangan kira bahwa ketika engkau memanggil saya atau mengundang saya ke rumah sampean, itu saya mengikuti selera sampean. Ya. Tapi jauh sebelum saya menerima undangan sampean, ini sebenarnya merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Nabi dalam tuntunannya, kalau sampean diundang oleh saudara panjenengan, ya datang. Lah, saya datang sebelum saya memenuhi undangan panjenengan. Sebenarnya karena saya diperintahkan oleh Nabi. Nabi mengatakan begini dalam sabdanya. Tuntunan Nabi seperti ini. Maka kenapa saya kok bahagia walaupun panjenengan ngeprank? Karena saya muamalahnya jauh sebelum bermuamalah interaksi dengan sampean. Saya lihat interaksi ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana biarpun sampean berulang kali. Saya datang tidak dijamu, tidak apa dan seterusnya. Tapi interaksi saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah mendapatkan keutamaan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosa saya, kemudian saya mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan karena apa? Kehidupannya hanya disetir, hanya mau disetir oleh Allah dan Rasulnya. Hanya mau disetir oleh tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan disetir oleh pikiran, bukan disetir oleh angan-angan, bukan disetir oleh hawa nafsu. Nah, sedangkan yang menjadikan kita ini, kehidupan kita menderita, senantiasa terluka, senantiasa gimana kalau kita telusuri ujungnya kemana? Karena kita lebih banyak disetir oleh pikiran.
lebih banyak disetir oleh hawa nafsu. Lebih banyak disetir oleh ekspektasi yang ekstra. Tapi beda dengan orang-orang yang kehidupannya lebih banyak disetir oleh Allah. Disetir oleh Allah, ya bukan seperti yang sempat viral kemarin waktu Lebaran ya. Kami telah menelpon Allah untuk kenapa kami lebih dulu Lebaran, bahkan selisih 3 bahkan 4 hari dari kebanyakan kaum muslimin. Saya sudah menelpon, bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud saya tadi, kita tidak mau, jangan mau disetir oleh pikiran, disetir oleh hawa nafsu, tapi maulah disetir oleh Allah. Maknanya, jadikan yang menyetir, yang mengendalikan kehidupan kita itu adalah tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya. Bukan menggunakan selera nafsu, apalagi selera pikiran. Karena ketika kita mengikuti selera pikiran, disitulah kita akan penuh dengan masalah yang senantiasa bertubi-tubi, tidak ada henti. Ya, karena tidak ada hal yang paling tega di dalam menyakiti kita melebihi pikiran kita sendiri. Jadi yang paling kejam sebenarnya menyakiti kita itu adalah pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, jadi orang mukmin, jadi orang yang belajar ini ilmu rohani, ilmu tasawuf, ilmu spiritual ini sebenarnya akan menjadikan kehidupan kita lebih rileks. Kenapa? Karena jauh sebelum kita interaksi dengan orang lain, interaksi dengan sesama, kita akan memiliki satu kesadaran bahwa interaksi ini adalah merupakan interaksi saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan orang tidak menghargai kebaikan saya, tapi dia tidak akan pernah menyanyiakan kebaikan yang saya persembahkan. Nyata. Sehingga santai hidupnya. Kehidupannya itu tidak baperan. Kehidupannya itu tidak lebayan. Kan kita selalu menjadi permainan perasaan. Ya, itu kan hanya 2. Kalau tidak baper, lebay. Leres buatan. Iya. Rata-rata kita hanya ada di 2 itu. Kalau tidak baper, lebay. Kadang terlalu baper sehingga kita berlebihan di dalam overacting, overthinking. Tapi terkadang kita juga terlalu baper. Juga begitu. Terlalu lebay, terlalu baper. Tapi orang-orang yang senantiasa menyadari ini, wala yabkhus, ya, man amalah, Allah tidak akan menyanyiakan, Allah tidak akan menjadikan rugi orang yang bertransaksi, yang berinteraksi dengan Allah. Karena semua muamalah kita, semua transaksi kita, semua interaksi kita, sebelum kita interaksi dengan orang lain, sebenarnya di situ kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun mungkin orang akan lupa mencatat kebaikan kita, atau mungkin orang yang pernah mencatat kebaikan kita suatu hari bisa menghapusnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lupa untuk tetap mengabadikan kebaikan-kebaikan kita. Ngatan, tidak santai, rileks di dalam menjalani kehidupan ini. Ngatan. Kajian kita hari ini sebagai mukaddimah. Ini belum selesai mukaddimahnya, sengaja saya baca sedikit saja karena kitabnya belum datang. Yang penting kita mudah-mudahan apa yang kita baca ini, walaupun hanya beberapa kalimat tadi, hanya 5 sampai 6 kalimat, tapi mudah-mudahan dari serpihan-serpihan kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menjadi penyemangat jiwa kita yang mungkin sedang lelah, dan menjadi kekuatan hati kita yang mungkin tengah dirudung duka, sehingga butiran-butiran mutiara-mutiara yang beliau sajikan, yang akan kita baca, yang baru kita baca dan yang akan kita kaji, mudah-mudahan ini menjadi jawaban, terus memberikan kesejukan, kedamaian bagi hati kita yang tengah gersang, atau bagi hati kita yang tengah panas dan kerontang, sehingga kita senantiasa menemukan kesejukan dalam setiap waktu dan keadaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila tal'atil bahiyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqdatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma jalla mimman tafa'ala bi khairika fa akramta wa tawakkala 'alaika fa kafaita wa laja'a ilaika fa a'taita wastaghatha bika fa awifta. Allahumma jalla min ahli an-nufus at-tayyibah wal qulubil munirah wal wujuhil mustabshirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal fi qulubina nuran nahtadi bihi ilaik wa tawallana bihusni riayatika hatta natawakkal alaik. Hassin a'malana bitawfiq wa zayyin sarairana bitahqiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Nggih, mekaten ingkang saged kula aturaken